Apa kabar para pemirsa? Saya Tona Mesir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Tragedi kecelakaan kereta Taroko yang mengakibatkan bencana besar, penanggung jawab Li Xiang dan PMA Vietnam Ahau telah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Petugas meragukan jika Li Xiang yang menginstruksikan Ahau untuk mengoperasikan truk penggali, sehingga mengakibatkan tergelincirnya mobil konstruksi. Untuk hal ini, kakak perempuan Ahau menyatakan ketidakadilan atas tuduhan terhadap adiknya. Perbaikan konstruksi untuk jalur kereta antara stasiun Chongde dan Heren telah memasuki masa final. Petugas teknik terkait juga telah menyelesaikan perbaikan jalur rel yang ada, termasuk rambu lalu lintas, dan selanjutnya akan memasuki tahap final dan persiapan untuk pengoperasian jalur dalam terowongan sebelum tanggal 16 April. Berkenaan dengan mobil yang tergelincir, ada rumor yang menyebutkan jika Li Xiang meminta PMA Vietnam yang memiliki kemampuan bahasa Mandarin yang baik untuk mengendalikan truk penggali. Namun kabel terputus yang mengakibatkan mobil pun jatuh tergelincir. Namun ada media memberitakan, dari keterangan Ahau, tali pengikat yang tidak erat yang menyebabkan kelonggaran. Sementara Li Xiang menyebutkan jika tali tersebut terputus dan terdapat perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Kakak perempuan dari PMA Vietnam tersebut juga menyatakan ketidakadilan yang harus dibebankan kepada adiknya. 他说没有开什么，他没有开卡车，没有开怪手。我说真的吗？他说真的，我叫他不要骗人啊。 TTSB juga membenarkan dalam video perekam pengemudi yang dirilis beberapa saat lalu ada bagian yang terpotong. Dan memang benar ada terekam bayangan orang yang berdiri di samping rel kereta. Apakah itu adalah tangan Ahau yang hendak mengingatkan kereta? Kini masih butuh penyelidikan lebih lanjut. Hubungan Taiwan dan Amerika terus menghangat. Rombongan non-kepemerintahan perdana sejak John Biden menjabat sebagai presiden tiba di Taiwan tanggal 14 April yang dipimpin langsung oleh mantan senator Chris Dodd dengan ditemani oleh 2 orang mantan wakil luar negeri Amerika. Rombongan diterima langsung oleh Presiden Tsai Ing-wen di istana dan berharap diskusi perjanjian kerangka perdagangan dan investasi dapat segera dilanjutkan kembali. Mantan Senator Amerika Chris Dodd rekan sahabat Presiden Amerika Joe Biden memimpin rombongan kunjungannya ke Taiwan dan ditemani 2 orang mantan wakil menteri luar negeri. Presiden Tsai Ing-wen pada tanggal 15 April secara khusus menerima rombongan kunjungan tersebut. Saya menyampaikan jika ini adalah rombongan kunjungan pertama ke Taiwan yang dilakukan di masa pemerintahan Joe Biden. Sehubungan dengan menghangatnya isu antar selat, Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan jika pihak Tiongkok tidak berhenti mengutus kapal perang untuk mengusik Selat Taiwan, memberikan ancaman terhadap perdamaian kawasan. 频繁派遣军舰以及军机在周边海空域进行军事活动。And I can say with confidence that the United States partnership with Taiwan is stronger than ever. We share deep economic ties. Dalam sambutannya, Chris Dodd menyampaikan bahwa dirinya adalah sahabat lama Taiwan dan kunjungan kali ini adalah permintaan Joe Biden guna menyatakan komitmen hubungan baik antara Taiwan dan Amerika. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan Taiwan dan Amerika dapat terus melanjutkan kerjasama dalam memerangi berita hoaks. Selain itu, Presiden Tsai Ing-wen kembali menyerukan kepada pihak Amerika untuk dapat segera memulai kembali diskusi tentang TIFA. Karena adanya keraguan munculnya kondisi trombus usai vaksinasi, negara Denmark pada tanggal 14 April mengumumkan penghentian penggunaan vaksin jenis AstraZeneca. Sementara itu, persentase vaksinasi AZ di Taiwan tidak terlampau baik. Untuk itu, Kepala CDC pada tanggal 15 April melakukan siaran live saat menerima vaksin AZ, sekaligus mengimbau masyarakat golongan 1 hingga 4 dapat segera melakukan vaksinasi. Setelah melalui penilaian dari pihak medis kedokteran memastikan kondisi kesehatan baik, Kepala CDC, Cho Chih-hao, memimpin rombongan petugas CDC untuk mendapatkan vaksinasi AZ dan mengimbau masyarakat yang berada pada kategori golongan 1 hingga 4 dapat segera mendapatkan vaksinasi. 心里还没准备，好像已经打好了啊，真的是没有什么感觉。好，那接下来呢，我们会注意好自己的健康。 Persentase vaksinasi AZ tidak tinggi. Hingga 14 April, jumlah penerima vaksin hanya 21.713 orang. Bahkan tercatat penambahan 17 kasus tidak enak badan usai vaksinasi. Sejak dimulainya vaksinasi, ada 6% petugas medis yang alami tidak enak badan, sehingga mempengaruhi pekerjaan. Kini MOL mengajukan adanya libur vaksinasi, yakni hari penyuntikan dan sehari sesudahnya boleh ajukan libur. Di sisi lain, pertanggal 14 April, Denmark mengumumkan penghentian permanen vaksinasi AZ. Hal ini dikarenakan adanya keraguan munculnya gejala trombus usai vaksinasi. Denmark menjadi negara pertama di dunia yang menghentikan penggunaan vaksin AZ. Namun, usai pengumuman, negara Republik Ceko menyatakan bersedia menerima sisa vaksin AZ yang tidak digunakan oleh Denmark. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di pekan depan. Sampai jumpa.